Shalom dan selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan yang indah ini. Mengawali hari ini dengan mengucap syukur datang kepada Tuhan dalam doa kita, dan kita akan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini Engkau memberi kepada kami kembali kesempatan yang indah untuk kami datang kepadamu, menghampiri Engkau, mengucap syukur. Dan kami Tuhan bersyukur atas pemeliharaan serta penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami kembali boleh menghirup udara segar, boleh kembali menikmati nafas hidup yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan, kami akan mengawali hari kami bersama dengan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu, dan urapi juga hamba-hamba-Mu yang mendengar kebenaran firman ini. Biar semuanya Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Ayat mas kita ada di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6, namun kita akan membacanya dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Rasul 3 mulai ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Ayat 6, perhatikan, ini adalah ayat mas kita. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Haleluya. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, kita menemukan bahwa di situ ada pemeran utamanya, yaitu seorang yang lumpuh dari lahir, dan satu pemeran lagi adalah Petrus, murid Yesus. Bapak Ibu terkasih, aktivitas sehari-hari dari orang yang lumpuh itu adalah meminta sedekah dari orang lain, dari pengunjung bait Allah. Karena memang kakinya lumpuh sehingga dia tidak bisa mencari nafkah. Bahkan untuk sampai ke tempat itu pun dia diusung oleh orang lain. Dan diletakkan dan dia meminta sedekah kepada orang-orang di sekitar situ. Waktu Petrus datang akan masuk ke bait Allah, maka orang itu pun meminta sedekah kepada Petrus seperti kepada orang-orang lainnya. Waktu Petrus menghampiri si lumpuh tadi, maka Petrus tidak memberikan makanan, tidak memberikan uang, atau bahkan emas dan perak. Dari ayat 6 tadi kita dapatkan bahwa Petrus menjawab, "Emas dan perak tidak ada padaku." Namun Petrus berkata, "Apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ya, katakan itu kepada si lumpuh. Maka apa yang terjadi? Orang yang lumpuh tadi bisa berjalan. Haleluya. Sungguh sangat luar biasa ya saudara ayat ini. Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa orang yang hidupnya bergantung dari pemberian, dari belas kasihan orang lain dengan meminta-minta, tentunya tidak ada suatu kebanggaan dalam hidup orang tadi. Bahkan bisa menjadi orang itu terintimidasi dengan keadaan dirinya, karena dia hanya bisa menyusahkan orang lain dengan meminta sedekah.
Saat orang-orang itu memberikan dia uang, mungkin memberikan makanan, atau semua yang bisa diberikan orang lain kepada dia, mungkin hanya bisa dihabiskan untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya, ya, sehari demi sehari. Namun mari kita perhatikan apa yang terjadi saat orang lumpuh ini bertemu dengan murid Yesus yang bernama Petrus. Dan kali ini saudara, kita kenal Petrus kali ini. Bukanlah Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Namun kali ini Petrus adalah Petrus yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah saudara, itu peristiwa di Loteng Yerusalem di mana mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus. Nah saudara, sekarang Petrus yang sudah memiliki kuasa itu, dia berkata, kuasa itu yang memampukan Petrus berani berkata. Kuasa ini membuat Petrus berani berkata, emas dan perak tak ada padaku. Namun apa yang aku punyai akan kuberikan kepadamu dalam nama Yesus, orang Nazaret. Berjalanlah. Nah, kuasa ini pula yang membuat orang lumpuh itu disembuhkan dan berjalan. Saat orang itu disembuhkan dari lumpuhnya, dia menjadi orang yang memiliki kekuatan. Menjadi orang yang sumber dayanya dipulihkan. Maka tidak ada lagi orang ini hidup dalam meminta-minta, meminta belas kasihan orang. Tapi dia sudah berubah menjadi orang yang memiliki power, yang memiliki kekuatan. Nah, setidaknya dia akan bisa mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Atau bahkan dia bisa, ada kemungkinan dia bisa menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Karena apa? Karena dia sudah dipulihkan, karena dia sudah dikembalikan kekuatannya, powernya, kemampuannya, sumber dayanya dipulihkan melalui kuasa yang ditransfer dari Petrus melalui mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Orang itu berjalan. Haleluya saudara. Saya rasa firman pagi ini menyemangati kita untuk lebih mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan kuasa itu masih ada sampai hari ini. Kita harus memiliki kekuatan dan kemampuan dari kuasa Roh Kudus untuk kita bisa menjadi alatnya seperti Petrus. Untuk apa? Untuk memberkati orang lain, untuk menyatakan mujizat kepada orang lain dalam nama Yesus, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah saudara, kita belajar dari firman Tuhan yang sederhana, tapi kita melihat di situ ada kuasa yang memampukan Petrus untuk mengatakan bahwa emas perak tidak ada padaku, namun apa yang aku punyai kuberikan kepadamu dalam nama Yesus. Berjalanlah. Kuasa ini tadi saya sebutkan yang membuat orang lumpuh itu disembuhkan, bisa berjalan, diberikan kemampuan, diberikan pemulihan, sehingga dia akan menjadi orang yang kuat, orang yang sanggup melakukan aktivitas dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Ayat penutup kita adalah Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu saudara, kuasa Roh Kudus miliki, minta untuk memenuhi kita, supaya kita menjadi saksinya dalam bentuk apapun, memberitakan firman Tuhan, memberikan nasihat, menyatakan mujizat, menyembuhkan orang sakit.
ya, membawa jiwa datang kepada Tuhan, menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Kiranya firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari kita akan berdoa untuk menutup, mengakhiri acara ini. Saya berdoa supaya kuasa Roh Kudus itu terus melingkupi setiap kita orang percaya. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengar sebagian kecil daripada firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, benih yang kecil ini biarlah itu akan hidup dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Engkau. Biar kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mau supaya kuasa itu memenuhi hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang kuat, yang punya kemampuan untuk menyatakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun orang-orang yang mengikuti acara ini. Tuhan, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya ada suatu berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami orang-orang yang mau belajar merenungkan firman-Mu sedikit demi sedikit dari sehari ke sehari. Berkati kami. Tuhan terus menolong dan memimpin langkah-langkah kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.